Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Tipuli. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Pasti baik, bukan? Hari ini saya akan membawakan materi tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran itu adalah masuknya makhluk hidup, zat atau energi ke dalam lingkungan yang berakibat penurunan kualitas lingkungan hingga tingkatan tertentu. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi tentang pencemaran lingkungan, jangan lupa untuk like dan subscribe ya videonya. Bagikan juga ke teman-teman kalian yang lain. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Peristiwa pencemaran lingkungan disebut dengan polusi ya anak-anak. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran itu disebut dengan istilah polutan. Suatu zat yang disebut polutan apabila yang pertama sekali itu adalah jumlahnya melebihi jumlah normal, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak tepat pula. Jenis-jenis pencemaran berdasarkan sifat zat pencemar. Pencemaran lingkungan itu dibedakan menjadi pencemaran biologi, pencemaran fisika, dan juga pencemaran kimia. Berdasarkan lingkungan yang terkena zat pencemar, pencemaran lingkungan itu dibedakan menjadi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Sekarang kita mau lihat apa yang dimaksud dengan pencemaran air. Pencemaran air ini adalah masuknya makhluk hidup atau suatu zat atau energi atau komponen itu ke dalam air. Misalnya masuk ke dalam sungai, laut, rawa, bendungan atau sumur, yang tentu saja mengakibatkan penurunan kualitas air sampai pada tingkat tertentu. Akibatnya adalah air itu tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sekarang kita lanjutkan ke faktor-faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama sekali itu adalah adanya limbah industri, lalu limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Dampak-dampak pencemaran air itu banyak sekali anak-anak. Yang pertama itu adalah penurunan kualitas lingkungan, lalu terjadi gangguan kesehatan, lalu mengganggu pemandangan. Yang berikut, cara penanggulangan pencemaran air. Pembuatan kolam stabilisasi. Kita juga dapat menggunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga adalah pengelolaan ekstreta. Kita sekarang masuk ke pencemaran udara. Pencemaran udara itu adalah kehadiran substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi dalam jumlah yang bisa membahayakan kesehatan seluruh komponen biotik penyusun dari ekosistem. Ya, sekarang kita mau lihat jenis-jenis pencemaran udara. Pencemaran udara primer itu disebabkan langsung oleh sumber pencemar, contohnya peningkatan kadar CO2 dari aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh kita manusia. Lalu ada juga pencemaran udara sekunder, itu disebabkan oleh substansi yang berasal dari pencemar udara primer di atmosfer, misalnya pembentukan ozon dari reaksi kimia partikel yang mengandung O2 di udara. Sekarang faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran udara tersebut? Ternyata ada dua, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kalau aktivitas alam itu contohnya adalah bencana alam gunung meletus yang menghasilkan abu vulkanik yang tentu saja dapat mengganggu kesehatan. Sedangkan kalau aktivitas manusia itu contohnya adalah pembakaran sampah dan asap-asap kendaraan. Dan anak-anak, dampak pencemaran udara itu ternyata banyak sekali, yaitu bisa berdampak pada organisme yang ada di bumi, yaitu kesehatan, di mana udara yang tercemar itu dapat mengganggu kesehatan saluran pernapasan. Contohnya ISPA atau infeksi saluran pernapasan dan emfisema. Lalu untuk tumbuhan sendiri, gas belerang yang berakumulasi dengan air hujan dapat mengakibatkan hujan asam yang dapat mematikan berbagai macam tanaman. Lalu bisa terjadi efek rumah kaca
di mana konsentrasi gas CO dan O2, maksudnya gas CO dan CO2 di atmosfer itu menyebabkan naiknya suhu bumi karena kedua gas tersebut membentuk lapisan yang menahan panas bumi keluar. Lalu bisa juga menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. Penggunaan senyawa CFC itu dapat yang kita pakai di kulkas atau aerosol dan berbagai macam pendingin mobil itu dapat menyebabkan kerusakan ozon karena CFC itu dapat bereaksi dengan O2 penyusun ozon sehingga lapisan ozon itu akan menjadi berlubang. Bagaimana cara penanggulangannya? Penanggulangan pencemaran udara ini adalah kita dapat membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Kita dapat melakukan penghijauan, lalu pada cerobong-cerobong asap pabrik itu sebaiknya diberi penyaring sehingga gas-gas buangan pabrik itu bisa menjadi aman untuk dibuang ke lingkungan. Sekarang kita lihat lagi pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu adalah maksudnya atau dimasukkannya suatu senyawa organik atau anorganik atau makhluk hidup yang dapat menurunkan kualitas tanah dan merusak lingkungan di sekitarnya. Ya, kalau lingkungan di sekitar tanah itu sudah rusak, tentu saja organisme di sekitar tanah itu juga ikut menjadi rusak. Lalu faktor penyebab pencemaran tanah itu apa-apa saja? Ternyata ada limbah domestik yang berasal dari permukaan penduduk, dari pemukiman penduduk. Misalnya limbah domestik itu dapat berupa plastik, kaleng, deterjen, oli, dan lain-lain. Lalu ada limbah industri yang berasal dari sisa-sisa produk industri. Contohnya limbah dari pabrik logam, yaitu misalnya ZN, PB, dan CD. Lalu ada limbah pertanian akibat penggunaan pestisida dan pupuk organik secara berlebihan. Lalu dampak pencemaran tanah itu kira-kira apa saja? Oh, ternyata tanah yang tercemar oleh polutan itu berdampak bagi lingkungan biotik dan abiotik. Dampak yang ditimbulkan itu antara lain kesuburan tanah menurun karena tanah itu yang sudah tercemar oleh zat polutan itu sehingga produktivitas tanah itu juga ikut menurun. Lalu penguraian di dalam tanah itu menjadi sangat terganggu karena pencemaran tanah itu bisa membunuh mikroorganisme pengurai di dalam tanah. Dan jika mikroorganisme pengurai itu sudah tidak ada lagi, maka proses penguraian di dalam tanah pun akan ikut terganggu, bahkan ada yang tidak sama sekali. Nah, cara penanggulangan pencemaran tanah itu ada dua cara, yaitu kita dapat melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik, lalu kita dapat menerapkan prinsip 4R, yaitu reuse, recycle, reduce, dan replace. Oke anak-anak, demikian materi tentang pencemaran lingkungan untuk hari ini. Bagaimana, apakah kalian sudah memahami semua? Bila kalian belum memahami, kalian boleh memberikan komentar di bawah videonya nanti. Dan apabila kalian merasa bermanfaat, silakan share atau bagikan ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Oke, sampai ketemu lagi pada episode mendatang di dalam channel TV Poli. Selamat bekerja, selamat belajar, sampai jumpa.